Beberapa tahun yang lalu, saya mendapatkan kesempatan istimewa untuk membimbing salah seorang teman dekat Wendy. Wendy telah mengundangnya untuk makan malam yang sederhana, tetapi yang kemudian berlangsung beberapa jam. Teman Wendy adalah seorang Kristen muda yang bukan anggota gereja kami. Selama makan malam, ia menceritakan bahwa salah seorang pemimpin rohaninya telah memberitahukannya bahwa kehidupan orang Kristen memang sulit dan bahwa ia harus menderita untuk Tuhan dan melakukan kewajibannya. Ia diberitahukan bahwa ia harus bekerja keras, berdoa dengan rajin, dan memastikan bahwa ia membaca Alkitab setiap hari supaya Tuhan berkenan kepadanya, dan memastikan bahwa ia membaca Alkitab setiap hari supaya Tuhan berkenan kepadanya. Begitu ia selesai menceritakan semua itu kepada kami, saya merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik kepadanya. Jadi, saya menceritakan kepadanya bahwa kami tidak membaca Alkitab karena kami ingin layak menerima berkat-berkat Tuhan. Kita membaca Alkitab untuk mencari tahu tentang berkat-berkat dan warisan kita dalam Kristus. Lihat perbedaannya. Saya memberitahukannya, jika saya berhenti membaca Alkitab selama beberapa hari, saya seharusnya tidak merasa bersalah. Saya seharusnya merasa lapar. Tuhan tidak suka persyaratan supaya kita membaca Alkitab, berdoa selama berjam-jam, dan melakukan kewajiban kita. Tidak, sama sekali tidak. Ia berkenan kepada kita karena kita percaya kepada Yesus yang menjadikan kita layak. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa perbuatan kita lah yang melayakkan kita. Alkitab mengatakan, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa lah yang melayakkan kita, dan ia melakukannya dengan mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Ia telah melayakkan kita untuk ambil bagian dalam kemurahannya, kesembuhan, kemakmuran, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesejahteraan dalam keluarga-keluarga kita. Semua berkat ini adalah warisan orang-orang kudus yang dibeli oleh darah Yesus Kristus. Kita ambil bagian dalam warisan kita dengan bersyukur kepada Bapa karena mengutus anaknya. Saya bersaksi kepada wanita ini bahwa ia dapat bangun setiap hari dan berkata, "Bapa, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah melayakkan aku untuk hidup dalam kemenangan, kesehatan, dan kemakmuran." Saya memberitahukannya bahwa ia seharusnya tidak berpikir keras untuk mencari tahu apa yang harus ia lakukan supaya ia layak menerima kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan sudah menjadi miliknya. Terlalu banyak pengajaran pada masa kini yang memberitahukan orang-orang percaya apa yang harus mereka lakukan supaya mereka layak untuk ini dan itu. Cara Tuhan adalah bagi kita untuk mengetahui bahwa melalui Yesus kita sudah layak. Pada akhir makan malam, saya berkata, "Ujilah apa yang sudah saya saksikan kepada Anda tentang kebaikan Tuhan, kasih karunia-Nya, dan karya Yesus di kayu salib, dan bandingkanlah dengan apa yang telah Anda dengar di gereja Anda. Yang manakah yang menghasilkan damai sejahtera dalam hati Anda?" Ia menjawab, "Walaupun saya mungkin tidak memahami segala sesuatu tentang Yesus, karena saya adalah bayi Kristen, saya tahu bahwa semua yang Anda saksikan telah menimbulkan damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa dalam hati saya." Saudaraku yang terkasih, sukacita dan damai sejahtera adalah ciri kerajaan Allah. Tuhan bukan pencipta kebingungan. Ia sedang memanggil umatnya keluar dari kebingungan. Tanyailah diri Anda sendiri pertanyaan ini. Apakah yang menghasilkan damai sejahtera dan sukacita lebih besar dalam hati Anda? Mendengar tentang penghukuman dan murkanya, atau mendengar tentang kebaikan dan kasih karunia-Nya? Apakah yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita yang menetap bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum dan menghakimi Anda lagi atas dosa-dosa Anda karena Yesus telah dihukum dan dihakimi untuk Anda? Atau mendengar bahwa Tuhan kadang-kadang senang, kadang-kadang marah kepada Anda, tergantung pada perbuatan Anda? Apakah yang menimbulkan pertobatan sejati, ketakutan pada penghukuman, atau kebaikannya tanpa syarat? Sahabatku, jika Anda mau jujur, Anda mengetahui bahwa jawabannya ditemukan dalam Yesus dan karyanya yang sempurna. Jawabannya ditemukan dalam kasih karunia-Nya, bukan dalam perbuatan Anda sendiri. Dengan berusaha melayakkan diri Anda sendiri hari ini untuk menerima berkat-berkat Tuhan melalui pembacaan Alkitab, doa, dan kerja keras Anda sedang mengatakan dengan bangsa Israel di kaki Gunung Sinai, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Anda sedang memberitahukan Tuhan untuk tidak menilai, menghukum, dan memberkati Anda berdasarkan kebaikan dan kesetiaan-Nya. Anda sedang memintanya untuk menilai dan menghukum Anda berdasarkan kebaikan dan kesetiaan Anda. Apakah ini yang benar-benar Anda inginkan? Jika tidak, maka mulailah menaruh kepercayaan Anda pada karya Kristus yang sempurna hari ini dan nikmatilah berkat-berkat yang mengalir dari kebaikan tanpa syaratnya.